Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan hidayahnya lah yang kita diberi kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Again, in this video, my friend and I from Group 5 will present the material about language choice and code switching. And before that, I would like introduce my group members. My group members are Nur Ilmiah, it's me, Nurul Isa Amalia, Jumratun, and Venansius Rikil. Okay, the next the material. Language variation as meaningful. Howard Giles dalam serangkaian studi yang dilakukannya mengenai respon pendengar terhadap British English accent menemukan bahwa a male speaker was rated having higher social status when he adopts NLP or Received Pronunciation accent dibandingkan dengan ketika dia mengadopsi regional non-standard regional accent. Ketika dibandingkan dengan certain regional accent seperti Mild South Wales, Somerset, Northern English, and Scottish accent English, an LP speaker would also be rated more highly in terms of Giles' term competence seperti ambition, intelligence, self-confidence, determination, and industriousness. On the other hand, in comparison with this regionally accent speaker, an LP speaker was rated a lower rating for personal integrity and social attractiveness seperti seriousness, talkativeness, good-naturedness, and sense of humor. Giles beranggapan bahwa dispositive association dapat menjadi faktor in the continuing maintenance of regional varieties of English. Giles was particularly interested in how speakers change the way they spoke according to the person they were talking to. Proses ini dijelaskan dalam speech accommodation theory atau yang lebih dikenal secara luas yaitu communication accommodation theory. Giles beranggapan bahwa speakers accommodated to their interlocutors, they would tend to converge and diverge. They would tend to converge or adopt similar styles of speaking when they wish to reduce the social distance between one another, and they would tend to diverge or speak differently when they wish to emphasize their distinctiveness or increase their social distance. Alan Bell in 1984 interpreted his findings in terms of what he refers to as audience design. The idea that speakers vary the way they speak primarily in response to an audience. This theory is broadly compatible with communication accommodation theory. Alan Bell menemukan bahwa newsreaders on New Zealand radio station tailored their pronunciation to different audience berdasarkan whether they were broadcasting on national radio or a local community station. Language choice in bilingual communities. Dalam komunitas bilingual, lebih dari satu bahasa digunakan. Ini berarti bahwa orang yang hidup dalam situasi ini dapat berbicara lebih dari satu bahasa. Saat berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat memilih kode atau variasi bahasa yang sesuai dengan orang yang diajak bicara, topik yang dibicarakan, dan lokasi di mana dia berada. Menurut Holmes, bentuk-bentuk linguistik yang dipilih oleh seorang penutur dipengaruhi oleh konteks sosial di mana ia berada. Penting bagi penutur untuk mengetahui dengan siapa dia berbicara, di mana dia berbicara, dan apa yang dia bicarakan, dan mengapa pula dia berbicara, sehingga pesan yang dapat
diekspresikan secara berbeda kepada orang yang berbeda. Karl Myers-Scatton mengulas bukti dari Afrika beberapa surveinya sendiri yang dilakukan pada 1970-an di Nigeria dan Kenya, ditambah karya peneliti lain. Myers-Scatton mencatat bahwa di Afrika, pola bilingualisme yang paling umum adalah menggunakan bahasa ibu penutur sendiri ditambah language French asli atau bahasa resmi asing seperti bahasa Inggris atau Prancis. Dalam komunitas dwibahasa, maka dimungkinkan untuk mengidentifikasi keteraturan atau pola penggunaan bahasa tertentu yang luas. Namun, ini tidak berarti bahwa masing-masing penutur hanya mencerminkan pola-pola ini. Sejauh suatu bahasa diasosiasikan dengan kelompok penutur dan konteks penggunaan tertentu, bahasa itu akan memperoleh makna sosial yang penting. Penutur dapat menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi tentang identitas mereka sendiri dan tentang hubungan yang diperoleh antara diri mereka sendiri dan orang lain, atau yang ingin mereka peroleh antara diri mereka sendiri dan orang lain. Relationship between languages in bilingual communication. Relationship between languages in bilingual communities may be relatively stable, but they may also change. A variety of social change, migration, invention, conquest, and industrialization have been associated with a process termed language shift, in which the function carried out by one language are taken over by another. Sometimes this shift threatens the viability of a language and may even result in language death, as has been the case for some American Indian languages and some Aboriginal languages in Australia. Dalam studi klasik Susan Gall pada 1979 mempelajari proses pergeseran bahasa di Oberwerth, sebuah kota di Australia Timur dekat perbatasan dengan Hongaria. Gall mendokumentasikan transisi Oberwerth dari desa pertanian di mana mayoritas penduduknya adalah penutur bahasa Hongaria yang juga bilingual dalam bahasa Jerman, ke kota yang lebih beragam secara etnis di mana penutur bahasa Jerman monolingual telah menjadi mayoritas dan penutur bahasa Hongaria bilingual telah mulai menggunakan bahasa Jerman dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan Hungaria dikaitkan dengan kehidupan petani tradisional yang bahasa Jermannya adalah bahasa kerja upahan dan telah dikaitkan dengan modernitas dan kesuksesan ekonomi. Sebuah studi etnografis tentang pergeseran bahasa, apa yang menarik untuk diketahui bukanlah apakah industrialisasi misalnya berkorelasi dengan pergeseran bahasa, melainkan atau dengan proses intervensi apa industrialisasi atau perubahan sosial lainnya mempengaruhi perubahan penggunaan untuk penutur mana yang menempatkan bahasa mereka dalam interaksi sehari-hari. Etnografi menganggap serius gagasan sosiolinguistik bahwa jauh dari anomali, komunitas dwibahasa adalah contoh menonjol dari fenomena universal, keragaman, dan kekhasan fungsional varietas bahasa dalam komunitas tutur. Dalam kerangka seperti itulah, pergeseran bahasa dapat dijelaskan sebagai contoh khusus dari perubahan linguistik. Sementara ada beberapa tingkat kredibilitas dalam pilihan bahasa penutur. Ini tidak berarti bahwa penutur individu hanya mencerminkan pola umum masyarakat yang luas pada tingkat tertentu. Tingkat individu bahasa yang berbeda atau varietas bahasa dapat berfungsi sebagai sumber yang dapat ditarik oleh penutur untuk efek komunikatif. Peneliti seperti Li Wei, Susan Gall, dan Karl Myers-Scatton juga tertarik pada strategi komunikatif yang diadopsi oleh penutur bilingual dalam konteks tertentu dan khususnya bagaimana alih kode antar bahasa dapat digunakan secara strategis dalam interaksi dengan orang lain. Code switching in bidialectal and bilingual
communities. Definition: code switching is a term in linguistics referring to using more than one language or variety in conversation. For example, have you done? Sudah Pak. May I see? Ini Pak. Bukamba in 1989 defines code switching is the mixing of words, phrases, and sentences from two distinct grammatical or subsystems across sentence boundaries within the same speech event. Hymas 1974 defines code switching as a common term for alternative use of two or more languages, varieties of a language, or even speech styles. The conclusion: language choice and code switching focus in particular on language variation in bilingual communities, but we have also made some comparisons with monolinguals. Style variations. We have suggested that language variations, different language in a bilingual community or accent and dialect in a monolingual community, are meaningful, and therefore they are a research that speakers can take advantage of. We have seen how research have identified patterns of language choice and language shift in the bilingual community, and how they investigate individual code switching of speakers between two or more languages in different contexts. We have suggested that the evidence for code switching in bilingual communities is compatible with qualitative approaches to a monolingual style shift, and that, in combinations, this might lead on the questions some interpretations of speaker variable language use derived from early variations research. That was the material that we had conveyed. We hope this video can be useful and increase our knowledge. And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.